Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini kita sharing santai ya. Jadi kalian kalau mau tanya, mau diskusi bareng sama kita, boleh banget. Karena di sini kita kan datang khusus untuk kalian. Jadi yang santai, kita di sini belajar bersama-sama. Karena aku dulu juga, kita semua yang ada di sini juga seperti kalian, yang awalnya nggak percaya diri akan melakukan suatu hal atau bergerak di kompetisi, di OSIS, tapi semua bisa dilewati ketika kita mau belajar. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? SpongeBob. Ada yang tahu nggak? SpongeBob ini bermakna apa sih? Kira-kira? Apa? Lugu. Iya. Kenapa sih kok ada gambar SpongeBob ini? SpongeBob ini menggambarkan bahwa ketika kita itu belum dikenal seseorang, kadang orang melihat kita, ya Allah, arek iki lho imut, arek iki iso gak ya bicara di depan umum. Terkadang orang kan menilai kita dari covernya dulu, iya kan? Seperti SpongeBob ini, ketika kalian melihat SpongeBob, gak tahu sifatnya SpongeBob itu bagaimana, tapi melihat SpongeBob ini lucu, gemes, imut. Nah, terus di balik penilaian orang dari covernya, kita harus menjadi ini. Apa ini? Drago. Goku, betul. Iya, kita harus menjadi ini. Kita harus menunjukkan kemampuan kita, menunjukkan bahwa penilaian mereka terhadap kita itu salah. Penilaian mereka yang awalnya mengira kita itu tidak bisa berbicara di depan umum, tidak percaya akan kemampuan kita akan memimpin suatu organisasi. Kita harus menjadi Goku ini, menunjukkan kekuatan kita, supaya mereka yang menilai kita dari covernya itu gak hanya melihat itu saja, tapi tahu sisi kebaikan kita, sisi kemampuan kita. Kemudian ini gambar, ada suatu bayangan, ya kan? Kenapa kok ada gambar ini? Terkadang kalian tadi kan sudah ya dinilai orang dari kamu, kemudian harus menjadi Goku untuk menunjukkan kemampuan. Tetapi ada muncul suatu bayangan. Seperti aku dulu, sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengikuti kompetisi, terkadang ada suatu bayangan, apakah aku bisa untuk menjadi juara? Aku gak yakin atas kemampuanku. Apa aku bisa memimpin OSIS? Terkadang bayangan-bayangan itu kan pasti ada sebelum kita memulai. Gak percaya diri. Dan harus ditembak bayangan itu, harus dihilangkan. Kita harus percaya apa yang akan kita lakukan itu bisa. Bayangan-bayangan itu harus dihilangkan. Untuk menjadi juara satu, gimana? Ya berusaha semaksimal mungkin. Bayangan ini harus dihilangkan. Nah, ini musuh terkuat. Tidak ada yang dapat mengalahkanmu selain dirimu, dan tidak ada yang dapat menghentikanmu selain pribadimu. Itu musuh terkuat kita. Musuh terkuat kita terletak pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Nah, tadi sekilas sudah dijelaskan, diperkenalkan oleh Pak Yusuf. Ini saya Nabila Eka Agustin. Saya sekarang sekolah di Semamio, SMA Muhammadiyah 10 KB Gresik. Nah, untuk mencapai prestasi ini, apakah mudah? Tidak. Apakah aku mengikuti kompetisi itu tidak pernah gagal? Selalu bolak-balik gagal itu. Nyoba sekali gagal. Bahkan dulu aku pengen cerita, kelas 7 SMP, aku juga kayak kalian ikut OSIS dari kelas 7. Kelas 7 SMP aku memulai ikut kompetisi sama Pak Yusuf. Pak Yusuf dulu kan ngajar di SMP 1 Balongpanggang. Ikut kompetisi karya tulis ilmiah, dicoba pertama kali. Sudah berusaha, tapi akhirnya gagal. Tapi
nyerah di situ doang, mengikuti kompetisi lagi, ikut kompetisi puisi, pidato, dan berbagai lomba, esai, apapun tak ikuti. Apakah pernah menang? Gak pernah sama sekali. Kelas 7 gak pernah sama sekali menang, selalu kalah. Bahkan aku udah mengikuti 10 lebih kompetisi, dan di kelas 7 itu gak pernah menang. Apakah aku pernah ngerasa down? Ya selalu. Ketika kita kalah kan pastinya down ya. Ya Allah, apakah aku tidak pada passionnya di kompetisi ini? Sampai mikir kayak gitu. Karena gak pernah menang sedikit pun. Tapi harus ada yang bisa menguatkan kita. Pak Yusuf menjadi motivator saya untuk terus berkembang, bahwa kegagalan adalah pelajaran untuk kedepannya. Terus mengikuti kompetisi, aktif di kepemimpinan, dan akhirnya bisa sampai sekarang. Untuk mencapai ini tentunya nggak mudah, butuh totalitas dari kita, butuh niat dari kita. Nah, ini diingat ya adik-adik, setiap kita adalah pemilik kesuksesan. Maka mulai detik ini, raihlah dengan penuh semangat. Karena dalam perjuanganmu akan ada keberhasilan yang hakiki. Setiap kita yang berjuang akan ada hasil. Kalau dulu aku stop, tidak mau berjuang, melepas gitu saja waktu kekalahan, selamanya aku gak akan mendapatkan prestasi sebanyak itu. Harus terus berjuang lagi, karena keberhasilan akan kita dapatkan sesuai dengan perjuangan kita. Nah, ini di sini masih ada yang ragu gak untuk mengikuti kompetisi? Masih ya, ada beberapa yang masih ragu, alasan tidak mengikuti kompetisi. Nah, kebanyakan itu ini adik-adik, waktu. Terkadang kita itu berpikir bahwa kompetisi itu membuang waktu. Apalagi tidak ada jaminan untuk sukses. Kalau kita belum ngerti apa sih manfaat dari kompetisi, pasti berpikir seperti ini. Nah, kalau kalian tidak mau mencoba, bagaimana kamu akan mulai sukses? Maka dari sekarang kita harus berinvestasi dengan waktu, harus memanfaatkan waktu dengan baik. Di sini kebanyakan kelas berapa ini? Kelas 7, 8, 9? Kelas 7, 8. Nah, ini masih ada waktu untuk kelas 7, kelas 8 untuk terus ikut kompetisi. Ikut kompetisi, aktif di organisasi. Karena kita harus berinvestasi dengan waktu. Kemudian yang kedua, alasan tidak mengikuti kompetisi, kita takut gagal. Sering kita takut gagal, padahal kegagalan adalah guru yang terbaik. Jika kita berani gagal, maka kita jauh lebih siap berhasil. Setiap kompetisi itu selalu ada menang dan juga kalah. Kalau kita sudah siap gagal, artinya kita akan lebih siap untuk menerima sebuah keberhasilan, sebuah kemenangan. Bagaimana kalian mau sukses, bagaimana kalian mau juara kalau kalian tidak mau mencoba untuk mengikuti kompetisi? Tidak akan bisa kan? Kalian hanya ditanya, pengen gak punya prestasi sebanyak ini? Pengen. Tapi dari diri kalian tidak ada kemauan untuk mengikuti, untuk mencoba mengikuti kompetisi. Nah, bagaimana kalian kan keinginan kalian yang ingin mencapai prestasi? Gak akan bisa kalau kalian sendiri tidak mau berusaha dulu. Kemudian, apa sih manfaatnya mengikuti kompetisi? Terkadang masih mikir seperti itu, kayak dulu aku kelas 7. Ikut kompetisi ini manfaatnya apa ya? Aku loh gak ngerti, cuman ikut-ikutan doang. Terkadang masih seperti itu karena kita gak tahu manfaatnya kompetisi itu apa aja. Padahal dengan adanya prestasi, dengan kita menang banyak lomba, kita akan menjadi siswa yang berprestasi. Satu, dikenal di sekolah menjadi siswa yang berprestasi. Apa kalian gak kepengen? Kepengen kan? Dikenal menjadi siswa yang berprestasi. Kemudian untuk mencari sekolah juga mudah. Yang ada di sini dulu mencari sekolah alhamdulillah mudah, karena sekolahnya yang mencari kita. Karena kita punya prestasi di kepemimpinan, prestasi
di non-akademik ataupun akademik. Semuanya harus balance supaya kalian ke depannya tuh jalannya enak. Pernah mengikuti organisasi, oke. Nanti di SMA malah banyak organisasi. Ikut kompetisi ini, oke. Karena semua sudah dilalui di SMP. Dengan banyak prestasi, kalian dikenal banyak guru, teman, dan tentu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Memiliki prestasi, menunjukkan kurikulum vitae kalian, orang yang melihat itu berarti anak ini bukan anak yang biasa, tapi dia punya kemampuan yang terus diasah sehingga banyak memiliki prestasi. Kemudian dia what to do. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus yakin bahwa aku sukses mulai saat ini. Yang harus kalian terapkan pada diri kalian yaitu aku yakin aku sukses kali ini. Caranya bagaimana, Mbak? Untuk bisa sukses, untuk bisa mengikuti kompetisi. Karena aku masih gak yakin dengan kemampuanku. Yang pertama, aku harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman ini perlu adik-adik. Yang awalnya kalian masih stuck di sini, menjadi siswa yang biasa mengikuti pelajaran, pulang, selesai. Itu kalian masih berada di zona nyaman. Untuk keluar, kalian perlu ada niat yang lebih. Untuk keluar dari zona nyaman, tentunya itu tidak mudah. Keluar dari zona nyaman, contohnya, kita kan sebagai siswa tentunya akan di kelas terus belajar. Tapi ketika kita mengikuti organisasi, pasti ada tuntutan untuk keluar dari kelas. Mengikuti kompetisi, ada tuntutan untuk keluar dari kelas. Karena kita harus menyelesaikan kompetisi, menyelesaikan organisasi, dan juga menyelesaikan pelajaran yang ada di kelas. Ini namanya keluar dari zona nyaman. Kalian nggak hanya stuck di sini, aku nggak berani ikut kompetisi, nanti aku ketinggalan pelajaran. Itu berarti kalian masih stuck di zona nyaman. Padahal kalau kalian ingin sukses, ingin mengetahui dunia luar, gak hanya karena gini adik-adik, ketika kita kompetisi itu kan gak diajarkan di dalam kelas, ya kan? Tapi kita harus mengikuti sendiri. Ada kelompok komunitas untuk kompetisi ya diikuti, karena pengalaman itu yang akan kita dapatkan nanti. Waktu SMA kalian enak. Dulu aku di SMP sudah pernah ikut esai, di SMA dikembangkan. Jadi nggak kaget, oh esai itu bagaimana ya? Oh karya tulis ilmiah itu bagaimana? Jadi kalian enak, waktu SMA mau ikut ini, oke, ikut ini, oke. Di semua bidang bisa. Jadi harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, cari guru dan teman yang satu frekuensi atau satu circle. Cari guru dan teman yang sefrekuensi. Mencari teman itu juga harus sefrekuensi. Jangan hanya kalian mencari teman yang kerjaannya males-malesan, gak pernah ikut kompetisi, kemudian di kelas juga nakal, uraan. Kalau kalian berteman dengan seperti itu, pasti akan terpengaruh kan, sedikit banyak akan terpengaruh. Maka dari kita harus pintar-pintar memilih teman untuk perkembangan kita ke depannya. Aku dulu waktu SMP itu punya circle sendiri, circle yang untuk istilahnya untuk bergejekan, untuk guyonan. Ada circle untuk guyonan sendiri, kemudian ada circle untuk kompetisi. Jadi ada waktunya aku di circle guyonan dan ada circle di kompetisi. Ketika aku mau ikut kompetisi terus, artinya aku harus di sini terus. Karena mereka akan mendukung kita, ngasih semangat kita. Karena kita sama-sama berjuang di kompetisi. Bahkan kalau bisa kita satu tim dengan teman tersebut, enak ke depannya. Karya tulis ilmiah butuh tim, 3 anak. Kalau kita memiliki circle pertemanan yang khusus di jalur kompetisi, bakalan enak. Di kepemimpinan juga enak. Dan mencari guru yang satu frekuensi. Mencari guru yang bisa mengembangkan bakat kita. Kemudian kayak aku dulu, guru sefrekuensinya siapa? Ya kayak Pak Yusuf Budui. Karena beliau adalah
guru yang sangat mendukung kita dalam berbagai kegiatan, ya kompetisi, ya kepemimpinan. Jadi kita harus terus di jalur mereka, apa yang dikatakan mereka dituruti. Apa yang dikatakan pembina harus kita lakukan. Baik pembina OSIS, pembina kompetisi, semuanya dilakukan. Kemudian yang ketiga, buat jadwal dan perencanaan yang matang. Kalian harus punya to-do list. To-do list apa aja yang akan kalian lakukan. Jam segini waktunya belajar, jam segini waktunya aku ikut kompetisi, jam segini waktunya aku organisasi. Waktu itu, jadwal itu harus kalian, kalau kalian sudah membuat jadwal, kalian harus komitmen dengan jadwal tersebut dari awal kalian bangun sampai kalian tidur lagi. Supaya kalian konsisten, continue apa yang kalian kerjakan itu. Jadi waktu kalian gak amburadul. Jadi gak ada alasan untuk aku gak bisa mbak ikut kompetisi dan juga organisasi karena aku gak bisa bagi waktu. Itu alasan yang klasik. Tapi kita harus pinter-pinter buat jadwal dan perencanaan yang matang. Apa yang kita dahulukan. Semisal barengan, ini barengan mbak, aku ada tugas di kelas, terus jam 1 aku rapat, kemudian jam 3 aku harus kompetisi. Gimana? Apa yang harus aku dahulukan? Dilihat dulu waktu atau deadline yang mepet. Semisal pekerjaan tugas kelas waktunya lebih mepet, yaitu yang dikerjakan dahulu. Kalau kompetisi lebih mepet, ya kompetisi dikerjakan dahulu. Gitu, supaya kalian tetap bisa balance di ketiganya. Pelajaran juga nggak tertinggal, kemudian prestasi juga terus berkembang. Langkahnya bagaimana mbak? Yang pertama, tata niatmu 100%. Kalian kalau ingin menjadi siswa yang luar biasa, ingin berubah, ingin keluar dari zona nyaman, harus memiliki niat 100%. Kalau dari kalian tidak ada niat, selamanya tidak akan berubah. Walaupun kalian diberikan semangat seperti ini, diberikan dorongan, tapi kalau dari dalam diri kalian tidak ada niat untuk berkembang, untuk berubah, ya selamanya kalian tidak akan menjadi apa-apa. Kemudian yang kedua, tentukan targetmu. Kalian harus memiliki target. Ikut kompetisi jangan hanya asal ikut, tapi kita harus memiliki target. Kayak dulu aku ikut lomba implementasi budaya baca, ditanya sama pembinanya, kamu punya target apa ikut kompetisi ini? Juara 1. Targetnya harus juara 1. Nah, kalau kita punya target juara 1, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target tersebut? Tentunya harus usaha keras kan? Juara 1 itu tidak mudah ya. Jadi untuk mencapai target yang kalian inginkan, kalian harus usahanya bagaimana? Kemudian sekarang, aku dulu di SMP ikut kompetisi punya target bahwa aku harus memiliki sertifikat yang banyak supaya aku bisa diterima di sekolah dengan jalur prestasi. Di SMA dengan jalur prestasi, itu targetku waktu SMP. Artinya aku harus terus ikut kompetisi kan, ikut kompetisi, ikut kepemimpinan, karena sekarang lewat kepemimpinan juga bisa di SMA. Di SMA aku dulu juga nyari siapa sih bibit-bibit OSIS, kemudian yang memiliki sertifikat banyak prestasi, itu akan jauh lebih mudah. Kemudian baca. Ketika kalian lomba esai, lomba karya tulis ilmiah, cerpen, baca puisi yang harus kalian lihat itu apa dulu? Harus banyak membaca berbagai referensi dari makalah atau video-video tahun lalu yang pernah menang. Baca puisi itu bagaimana, kemudian pidato itu bagaimana, lomba-lomba lawan kalian itu dilihat supaya kalian bisa menyesuaikan, oh lawanku kayak gini, berarti aku harus lebih dari lawan ini supaya aku bisa menang. Lawanku ini loh bagus. Kalau ada lawan yang bagus, kalian jangan down. Lawannya bagus, wes aku gak mau ikut, pasti kalah. Ya jangan berpikiran seperti itu. Tapi yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa melebihi kualitas dari lawan tersebut. Kemudian ini semangat.
semangat yang harus dikobarkan. Niat 100%, semangat harus dikobarkan. Di sini kalian lo enak, Rek. Gurunya kan mendukung semua, dari Pak Yusuf, Bu Dwi, dan guru-guru lainnya. Itu mendukung kalian untuk sebuah kompetisi kepemimpinan, itu harus kalian manfaatkan dengan baik. Karena mereka guru yang luar biasa. Beneran ini, karena dulu aku nggak bisa berkembang tanpa beliau ini di SMP. Jadi harus semangat. Gurunya semangat, kalian juga harus semangat. Ya. Nah ini, langkah ke-7, langkah ke-8, langkah 9 sampai 10 ini harus kita terapkan ketika kita mau mengikuti kompetisi. Cari tahu siapa sih jurinya, lomba sebelumnya bagaimana. Jadi ketika kita tahu jurinya bagaimana, tahu kriteria juri bagaimana, kan kita bisa menyesuaikan. Kemudian kita harus menanamkan bahwa kita itu pejuang. Dan pejuang tidak kenal lelah sebelum sukses. Sekali kalah, bangkit. Kalah, bangkit lagi. Sampai kapan Mbak kok bangkit terus? Sampai kekalahan itu bosan dengan kalian. Kalau kekalahan bosan dengan kalian, maka kalian akan mendapatkan kemenangan. Ya seperti dulu aku waktu kelas 7 selalu kalah. Tapi harus yakin, di balik kekalahan pasti akan ada keberhasilan kalau kita mau mencoba terus. Kemudian ikuti semua arahan pembina, jangan sampai kalian itu melenceng dari arahannya pembina. Kemudian berdoa karena pemilik kesuksesan adalah Tuhan. Nah ini, pejuang kompetisi setiap harinya adalah sebuah perjuangan. Kalau kita sebagai pejuang kompetisi, semua tanggal-tanggal yang ada di sini itu adalah tanggal perjuangan. Jadi dari sekarang juga aku masih semangat mengikuti kompetisi. Di tanggal ini aku ngelis ikut kompetisi esai. Kemudian tanggal ini aku mengikuti fotografi. Di tanggal ini ikut KTI di UISI. Kemudian di sini ikut Kominfo menulis surat. Jadi harus di list. Semuanya di list. Kalau kalian mau mengikuti kompetisi, harus di list deadline yang mana yang lebih dekat. Harus di list 1, 2, 3, 4 beberapa lomba yang kemungkinan bisa kalian ikuti. Karena hari-hari adalah sebuah perjuangan dan kita harus bisa menikmati hari-hari tersebut. Kalau kita enjoy, kita bisa menikmati, pasti semuanya akan berjalan dengan asik. Jadi tidak ada keterpaksaan karena kita semua niat, punya target. Gitu. Kalianlah pemilik sukses selanjutnya. Amin. Nah, ini aku juga aktif di OSIS. Kalau di Smamio namanya IPM, prestasi diutamakan, organisasi dinomor-satukan. Jadi keduanya harus balance. Prestasi ya diutamakan, organisasi ya dinomor-satukan, tidak ada yang dinomor-duakan. Jadi keduanya harus balance supaya kemampuan kita bisa terjaga terus antara kepemimpinan, kompetisi. Kompetisi kan banyak ya, ada olimpiade, kompetisi di akademik ataupun non-akademik. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau yang kurang tepat. Semoga kalian bisa termotivasi dengan ini, harus semangat. Nanti kita diskusi bareng-bareng dengan Mbak Masnya yang di luar nanti. Jadi yang santai aja, kalau kalian mau tanya, ingin tanya sesuatu,